Halo anak-anak yang hebat, selamat pagi semuanya. Senang sekali Bu Latri bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 2A dan 2B yang hebat dan luar biasa. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sekeluarga sehat selalu, ya, selalu tetap bersemangat dan Bu Guru tetap ingatkan di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan ya. Dan semoga nanti pada bulan depan, bulan April kita bisa tatap muka. Ya anak-anak, baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan belajar kita. Kita masih belajar di tema 7, kebersamaan, dengan subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 2 dan 3. Jadi, kegiatan subtema 2 ini kegiatan kebersamaan di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah? Ayo kita lihat anak-anak. Nah, kalau anak-anak melihat gambar di sini, apa kira-kira yang ada di pikiran kalian tentang gambar tersebut? Coba. Iya, yang pertama pasti kalian melihat, oh itu ada kolam. Berarti anak-anak sedang bermain di kolam. Benar sekali, ya. Mereka sedang melakukan kegiatan. Udin, Lani, dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan di sini. Mereka sedang bermain. Rupanya mereka bermain penguin dan singa laut. Ya, permainannya sama seperti yang dilakukan pada permainan sebelumnya. Kucing dan tikus juga dilakukan di air, tetapi pada pembelajaran kemarin kucing dan tikus dilakukan di sungai. Ya, hari ini penguin dan singa laut bermain penguin dan singa laut dilakukan di kolam renang. Ya, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan di air, anak-anak pasti tetap ingat ya, tentu masih ingat apa yang harus dilakukan. Iya, kita harus melakukan pemanasan dulu sebelum kita berolahraga ya, untuk melenturkan otot-otot ya, supaya tidak cedera. Jadi supaya kita tetap sehat. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Lani anak-anak? Ya, Lani menggerakkan kedua tangannya. Ya, dia merentangkan kedua tangannya. Ya, lalu dia memutar-mutar kedua tangannya. Kemudian, Lani juga menggerakkan kakinya. Iya, anak-anak boleh lihat pada gambar. Lani mengangkat salah satu kakinya, kemudian ditekuk ya, dengan berdiri dengan satu kaki. Ini salah satu juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ingat ya anak-anak, sebelum melakukan olahraga tentu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, luar biasa nih permainannya di kolam renang ya, bersama-sama bermain penguin dan singa laut. Nah, anak-anak setelah bermain, Siti, Edo, Dayulani dan teman-temannya, nah dia sudah selesai bermain. Sekarang kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba melihat, mengelompokkan. Anak-anak sudah melihat di kolam renang ini. Anak laki-laki dan anak perempuan atau anak putra dan putri. Kalian bisa lihat? Iya. Sekarang coba kita lihat pada gambar ini. Nah, di sini ada sekelompok teman-teman kalian dengan nama-namanya. Tentunya dengan melihat nama-nama dan wajah teman kalian pada gambar ini, anak-anak bisa membedakan mana yang putra, mana yang putri, atau yang mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Nah, guru sudah siapkan di sini. Ayo kita akan tarik garis mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Yuk kita tarik garis. Mulai dari Siti. Apakah dia putra atau putri? Iya, putri ya. Lalu Edo. Iya, anak-anak boleh ya menyebutkan putra atau putri. Dayu? Iya. Lani? Putri. Beni? Putra. Ya. Lalu teman lagi satu, ada Budi. Ya, putra. Ita? Putri. Aldo? Putra. Reno? Putra. Dan yang terakhir, Ayu? Putri. Iya.
Jadi kita sudah bisa ya anak-anak membedakan mana teman yang berjenis kelamin putra atau laki-laki dan yang mana yang putri atau perempuan. Kita bisa melihat dari ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang putri biasanya rambutnya panjang ya. Kemudian memakai bando, pita ya. Kalau yang laki-laki ciri-cirinya gampang, rambutnya pendek ya. Ini bisa kita. Kemudian dari namanya kita bisa melihat ya. Siti, Edo. Ini bisa pasti Edo pasti laki-laki. Ya, jarang mungkin tidak ada Edo yang perempuan. Beni itu pasti laki-laki ya. Ita, nah, Ita pasti perempuan ya. Dan juga kalau teman-teman kalian di kelas pasti kalian bisa membedakan ya. Chelsea namanya ya, Chelsea. Oh, itu perempuan atau putri. Kemudian Edward pasti laki-laki dan seterusnya ya. Jadi kalian anak-anak sudah bisa membedakan putra dan putri ya, membedakan jenis kelamin putra dan putri dari sekelompok gambar atau nama teman-teman. Nah, anak-anak setelah kita bisa membedakan jenis kelamin teman putra dan putri ya, nama-nama teman putra dan putri, sekarang kita akan lihat kembali apa yang dilakukan Siti bersama teman-temannya. Kalau anak-anak melihat di gambar, apa kira-kira yang dilakukan ya? Iya, pasti pertama kalian, oh mereka pasti piket Bu Guru. Benar sekali ya. Siti, Edo, dan teman-temannya melaksanakan piket di kelas. Mengapa dia melakukan piket ya? Ya, salah satunya untuk menjaga kebersihan supaya kelasnya tetap bersih. Lalu supaya dapat belajar dengan nyaman, betul sekali. Lalu, kapan kegiatan ini dilakukan? Biasanya kegiatan piket ini dilakukan sebelum kegiatan belajar. Ya, sebelum belajar mulai pagi-pagi, makanya petugas piket biasanya datang lebih awal untuk menyiapkan kelas, membersihkan kelas, mengatur meja kursi, dan sebagainya. Lalu, pada saat pulangnya juga petugas piket kembali merapikan meja kursi, jadi supaya besoknya tetap rapi ya. Jadi ini piket di kelas ya. Kita juga melakukan di sekolah, tetapi karena situasi pandemi kita tidak bisa sekolah. Jadi anak-anak piketnya tuh hanya satu, mengikuti Google Meet, kemudian menyerahkan foto sebagai bukti wah kalian sudah ikut Google Meet atau absensi kalian sudah mengikuti Google Meet. Kemudian menyetorkan tugas melalui Google Classroom ya. Nah, itu salah satu piket situasi di masa pandemi kita. Ya, anak-anak, ayo kita lanjutkan. Setelah melakukan piket, kelas bersih, kita akan nyaman belajar. Seperti kelas kita, kelas 2. Ya. Lalu, kita akan belajar tentang kata sapaan. Anak-anak tahu sapaan. Kalau kita menyapa, jadi kita menyapa orang. Ya, apa itu kata sapaan? Yuk kita lihat. Kata sapaan boleh kita baca bersama-sama ya. Kata sapaan adalah kata yang dipakai atau digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang kita ajak bicara. Ya, siapa yang kita ajak bicara? Ya, kita menyapa orang itu, namanya. Ya, itulah kata sapaan. Nah, kata sapaan ini digunakan, mengapa kita menggunakan kata sapaan? Agar kalimat yang kita ucapkan terdengar lebih sopan. Ya, lebih sopan. Ya, dengan kata sapaan ini akan lebih sopan. Hai Udin, mengapa hari ini Udin ceria sekali? Nah, itu ya. Jadi sopan sekali, ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh. Yang mana kata sapaan? Sekarang kita bentuk kata sapaan itu apa ya? Nah, bentuk kata sapaan itu ada nama orang yang diajak bicara. Jadi namanya ya, ada Beni, Mia, Adi, Edo, Udin, Siti, Made, kemudian lagi Grace dan sebagainya. Cia mungkin ya. Itu nama orang.
itulah kata sapaan. Sekarang kita lihat dari kalimatnya. Siapa yang kita ajak berbicara? Contoh, Ibu Guru punya contoh di sini. Ya, ini ada gambar. Ya, ada gambar di sini. Nah, sekarang kita lihat percakapan kedua anak ini. Ya, Bu Guru baca dulu ya. Air ini, karena ada ember di air ya. Air ini untuk apa, Meli? Kata sapanya yang mana? Siapa yang dia ajak bicara? Siapa yang dia sapa? Siapa yang disapa oleh Udin? Yang disapa Udin adalah Meli yang disapa Udin. Inilah kata sapaannya. Ya. Lalu Meli menjawab, "Aku akan mengepel Udin supaya kelas kita selalu bersih." Jadi apa yang diucapkan oleh Meli kepada Udin? Aku akan mengepel Udin. Nah, dia berkata kepada Udin bahwa dia akan mengepel. Inilah kata sapaan. Jadi nama orang yang di sini ya, nama orang. Di sini Udin dan di sini Meli. Ya, itulah kata sapaan. Jadi nama orang yang diajak berbicara. Jadi orang yang diajak berbicara, ya. Lalu yang kedua, nah, panggilan yang biasa digunakan untuk memanggil anggota keluarga. Kalau kita memanggil anggota keluarga seperti sebutan ya, ada bapak, ibu, kakak, adik, atau mungkin ayah, atau mungkin mama, ya, tante, om. Nah, itu kata-kata sapaan ya dalam keluarga. Oh, ada keluarganya dua, maaf ya, satu. Ya, dalam keluarga. Jadi, panggilan yang biasa digunakan untuk memanggil anggota keluarga. Seperti bapak atau ayah, ibu atau mama, kakak, adik, om, dan tante. Sekarang kita lihat dalam contoh kalimat. Nah, ini. Ada percakapan antara ya orang tua dan anak. Kita baca ya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Nah, ini. Anak ini ya, yang nak. Kata sapanya adalah nak ini. Nak itu dari anak. Dari anak itu Siti di sini ya, dari nak. Lalu, ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ini dengan baik. Ya ayah. Nah, ini berkata sapanya ya ayah. Ya, ini dua kata sapaan. Jadi, kata yang diucapkan kepada orang lain. Itulah kata sapaan. Siapa yang kita ajak bicara? Ya. Lalu berikutnya, contoh lagi. Ya, ada percakapan antara Kiki dan Matahari. Ya. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Matahari menjawab, selamat pagi juga, Kiki. Ho, ho, ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut Matahari. Jadi di sini ada percakapan antara Kiki dan Matahari. Ya, ini pada cerita yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, sudah membaca fabelnya. Ya, selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Yang mana kata sapaannya? Selamat pagi, matahari yang baik. Ini yang disapa. Ya, matahari yang baik disapa. Mataharinya baik sekali. Disapa oleh Kiki. Lalu, sang matahari menjawab, selamat pagi juga Kiki. Nah, ini kata sapaannya. Kiki. Jadi kita sudah menemukan kata sapaan. Matahari yang baik dan Kiki. Ya, sudah jelas ya, bisa ya. Jadi, kata sapaan yang diucapkan oleh Kiki adalah matahari yang baik. Sedangkan kata sapaan yang diucapkan oleh Matahari adalah Kiki. Nah, sudah guru garis bawahi. Ya, baik kita lanjutkan. Itu tentang kata sapaan. Masih dengan tentang kata sapaan ya. Kita masih belajar.
Anak-anak sudah membaca dongeng Fabel Kiki dan Kiku ya, dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang anak-anak tentu masih ingat percakapan-percakapannya. Kita lihat ya, yang mana kata sapaannya. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Kata sapaannya adalah matahari yang baik. Ya, ini matahari yang baik. Itu kata sapaannya. Ya, kita tulis di sini di kolom kata sapaan. Yang kedua, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Yang mana kata sapaannya? Siapa yang disapa? Iya, yang disapa adalah Kiki. Ya, ini. Nah, ya, lalu nomor 3. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Siapa yang diajak ngomong? Kiku. Siapa yang disapa di sini? Kiku. Ya, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Nah, itu yang diajak omong oleh Kiki. Jadi, kata sapaannya adalah Kiku. Ya. Nomor 4. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Kiki bertanya kepada siapa yang diajak omong? Kepada, iya, kata sapanya adalah Kiku yang diajak omong, yang diajak berbicara. Ya. Lalu yang kelima, petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Bu Ayam tuh mengatakan apa? Kepada siapa? Nih, petok, petok. Ayo Kiki. Nah, kata sapanya adalah Kiki. Ya, kata sapanya di sini adalah Kiki. Jadi kita sudah tahu, sudah bisa menemukan kata-kata sapaan pada percakapan pada fabel yang sudah anak-anak baca, cerita fabel ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Setelah bisa sudah mengerti kata sapaan, sekarang kita kembali ke matematika. Kita menyatakan dalam pecahan. Menyatakan pecahan sesuai dengan gambar. Nah, di ini ada gambar. Ada gambar laki-laki dan perempuan. Kita akan menyatakan, nah, pecahan yang menunjukkan, yang menyatakan anak perempuan. Nih, anak perempuan berapa ini? 1. Jumlah anaknya berapa di sini? 3. Jadi, jadi pecahan yang menunjukkan anak perempuan adalah 1 per 3. Ya, 1 per 3. Ya, gampang sekali. Cari, nyatakan perempuan. Cari yang perempuannya dari jumlah keseluruhannya. Lalu, yang kedua. Apa pertanyaannya? Pecahan yang menyatakan anak perempuan. Masih anak perempuan. Cari yang perempuannya. Berapa? 1 dari berapa jumlah siswa? Ya, dari berapa jumlah anak? Ada 2 di situ. 1 per 2. Setengah. Ya, ini sepertiga. Sama. Lalu gambar yang ketiga. Ada berapa siswa nih ya? Oh, ada 4. Lalu yang tanyakan pecahan yang menyatakan anak laki-laki. Kita cari anak laki-lakinya. Berapa ini? Ya, 1 dari berapa jumlah semuanya? Dari 4. Jadi 1 per 4 atau 1/4. Gampang sekali kan? Jadi kita melihat, jeli harus membaca. Kalau laki-laki, lihat yang laki-lakinya. Kalau ini perempuan, lihat yang perempuan. Ya. Nah, sekarang sudah selesai materi sampai situ. Tugas anak-anak silakan buka melalui Google Classroom. Folder latihan. Kerjakan pada buku latihan. Ya, nanti tugasnya dikirim kembali ke Google Classroom folder latihan. Ya, baik anak-anak, itu materi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru jelaskan anak bisa mengerti ya. Yang pertama itu tentang intinya kata sapaan itu bisa. Yang kedua bilangan pecahan bisa. Ya. Nanti silakan kerjakan tugasnya pada buku latihan. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye.